Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wanita ini lagi di toilet, tapi celana jeans dia semakin sempit. Wanita itu sangat ketakutan. Dia terus berteriak. Kemudian, wanita itu pun dibunuh oleh celana jeans. Rupanya celana jeans ini bernyawa. Dia membunuh wanita itu dan membersihkan darah. Kelihatan seperti tidak terjadi apa-apa. Wanita lain masuk ke toilet lagi. Dia melihat celana jeans itu, melihat logonya. Wanita itu pun kerasukan. Dia membuka sepatunya dan memakai celana jeans itu. Hal yang aneh terjadi lagi. Celana jeans mengontrol kaki wanita itu, seperti bunga yang lagi menari. Akhirnya wanita itu terjatuh dan menusuk di gantungan baju. Celana jeans berhasil membunuh 2 orang. Dia keluar dari toilet dan masuk ke sebuah kotak. Rupanya celana ini adalah produk baru. Dia bisa menyesuaikan bentuk tubuh orang. Tidak peduli siapapun yang pakai, pasti akan sangat cocok. Demi perilisan produk baru besok, bos sedang rapat dengan karyawan. Tapi mereka tidak tahu, sudah 2 karyawan yang dibunuh oleh celana jeans itu. Demi rahasia produk baru, setelah bos pulang, dia mengunci pintu otomatis. Pintu akan terbuka otomatis. Besok pagi, karyawan baru, Libby, saat pergi ke toilet, dia menemukan karyawan yang sudah dibunuh. Dia sangat terkejut. Dia pun memanggil manajernya. Melihat kejadian itu, agar tidak mempengaruhi acara perilisan produk baru, dia meminta Libby untuk melapor polisi setelah hari esok. Lalu mereka menyimpan mayat di dalam tempat sampah. Dan saat itu juga, seorang pria menemukan celana jeans itu. Ini adalah produk baru. Seharusnya di dalam gudang. Dia kira dia tidak sengaja membawanya dari gudang, agar tidak ketahuan manajernya. Dia pun membalikannya ke gudang. Tapi setelah melihat logonya, pria itu pun merasa sangat tertarik. Dia pun ingin mencobanya. Saat dia membuka kancing, celana jeans mulai menggigitnya. Akhirnya pria itu pun mati digigit. Darah di lantai dibersihkan oleh celana jeans lagi. Saat manajer menemukannya, pria itu sudah dikemas di dalam kotak. Libby yang melihat hal itu ingin melapor ke polisi, tapi demi acara perilisan besok, manajer memukul Libby hingga pingsan. Gadis ini sedang live stream untuk mempromosi barang, tapi juru kamera malah kelihatan sangat ketakutan. Rupanya celana itu mencekik gadis itu. Kemudian, gadis itu pun dibunuh oleh celana jeans. Saat semua orang masih kebingungan, celana itu pun berdiri dan melompat ke meja. Setelah dia mengamati, dia pun mulai menyerang orang. Saat itu manajer masuk ke dalam. Dia menemukan semua orang sudah mati dibunuh, dan celana jeans itu sedang membersihkan darah di lantai. Dia pun keluar pelan-pelan dan menutup pintunya. Lalu dia ke kamar monitor. Dia memberitahu seorang wanita, celana jeans membunuh semua orang. Tapi wanita itu tidak percaya dan merasa ini sangat tidak masuk akal, dan pun keluar untuk memeriksa. Kemudian, wanita itu juga dibunuh celana jeans. Celana jeans yang berkeliaran menemukan target baru. Dia mendekati Shruti perlahan-lahan. Saat dia ingin menyerangnya, tiba-tiba terdengar lagu India. Celana jeans pun berdiri dan mengikuti musik lagu itu, terus menari. Dan semua ini direkam jelas oleh kamera di lantai. Kemudian, Shruti pun meninggalkan ruangan itu dan selamat dari maut. Kemudian celana jeans melihat ke arah patung dan mendekatinya. Dia pun membuat titik di kepala dengan darah. Libby pun tiba-tiba sadar melihat ruangan yang kosong. Dia pun mengambil kamera tadi dan menemukan pembunuhnya adalah celana jeans. Dia pun menemui Shruti dan memberikan rekaman video di kamera itu. Mereka memutuskan segera pergi dari situ. Tapi karena pintu otomatis yang ditutup, mereka tidak bisa keluar. Mereka pun ke ruangan monitor dan menemui manajer. Dan saat itu juga, celana jeans juga mengikuti mereka dan sedang mencoba membuka pintu. Dari rekaman video, celana jeans yang sedang menari, mereka pun membuka lagu India di radio. Alhasilnya, celana jeans berhenti mengetuk pintu dan mulai menari tarian India. Melihat titik merah di kepala patung, mereka pun mengetahui bahwa celana jeans mengerti bahasa India. Jadi mereka melalui radio bernegosiasi dengan celana jeans. Celana jeans menggunakan satu tangan menulis di dinding tentang cerita dia. Ini adalah celana jeans yang aneh. Dia bisa membunuh orang dan juga membersihkan lokasi pembunuhan.
Yang lebih aneh itu, dia bisa menari tarian India. Rupanya celana jeans ini terbuat dari kapas asli. Seorang gadis yang sedang bekerja tidak sengaja jatuh ke dalam mesan kapas dan meninggal. Darah dan arwahnya bergabung dengan kapas dan dibuat menjadi celana jeans. Kematian gadis itu dirahasiakan oleh perusahaan. Libby merasa sangat prihatin dengan celana jeans. Mereka keluar dari kamar dan ingin membantunya untuk mendapatkan kebenaran. Namun saat itu, manajer mengeluarkan pemadam api dan terus menyemprot. Celana jeans pun melarikan diri. Dia tidak percaya dengan manusia lagi. Dia pun memutuskan listrik semua jeans yang terbuat dari kapas dan darah gadis yang meninggal. Mereka pun mulai bangkit. Manajer yang ketakutan kembali ke ruangan monitor. Namun Libby dan temannya ingin bernegosiasi dengan celana jeans. Mengikuti jejak darah, mereka menemukan sekelompok jeans yang sedang membersihkan darah. Mereka sangat ketakutan dan ingin lari dari gudang. Tapi tiba-tiba ditahan manajer. Pintu gudang ditutup dan meminta mereka memberikan rekaman video. Dia tidak ingin hal ini diketahui media. Tapi Libby tidak setuju. Mereka kembali ke gudang dan bersembunyi demi mendapatkan kamera agar rahasia tidak bocor. Manajer pun masuk ke dalam gudang dari CCTV. Dia kemudian menemukan Shruti dan membunuhnya. Setelah dia ambil kameranya, di dalamnya tidak ada kartu memori. Dan saat itu, para prajurit celana jeans juga masuk ke gudang. Libby berjalan dengan hati-hati, tetapi ditemukan oleh manajer. Dia dicekik manajer hingga pingsan, dan prajurit celana jeans juga menemukan manajer. Mereka pun langsung menyerang. Tidak lama, manajer pun menjadi kerangka tulang. Libby yang terbangun, datang ke aula besar, melihat para prajurit celana jeans. Dia meminta celana jeans untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi celana jeans tidak mau mendengarkannya. Saat itu sudah pagi hari. Pintu pun terbuka. Libby ingin menahan orang luar yang ingin masuk ke dalam agar mereka tidak masuk. Tapi dia terdorong hingga jatuh. Mereka tidak tahu, yang menyambut mereka adalah para prajurit celana jeans yang mengerikan. Tanpa jual beli, maka tidak ada yang dilukai. Bagi teman yang suka memakai celana jeans, akan ketakutan. Terima kasih.